Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya hanya mengingatkan kepada saudara, juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, bahwa kelak orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan terpisahkan dari Tuhan, yaitu orang-orang yang terkutuk, mereka yang jiwanya akan terbuang dalam kegelapan abadi. Bukan hanya mereka yang menolak Injil, mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka, tetapi juga orang-orang yang merasa dirinya sudah beragama Kristen, orang-orang yang merasa dirinya menjadi pengikut Tuhan, bahkan orang-orang yang mereka rajin pergi beribadah, pergi ke gereja, sekalipun mereka yang ambil bagian melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Jika dalam hidupnya tidak pernah mengalami keubahan hidup, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia, bagaimana dia menjalani hidup, menghalalkan segala cara, mencari keuntungan pribadi, tidak ada kasih terhadap sesamanya, tidak ada rasa takut sama Tuhan, maka hidupnya, segala ruang gerak hidupnya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, saudara. Orang-orang ini kelak akan menyesal di akhir perjalanan hidup dia. Waktu ajal menjemput dia, waktu kematian menjemput dia, mereka akan menyesal dalam kekekalan. Jiwanya akan terbuang dalam kegelapan abadi, yaitu tempat orang-orang terkutuk, orang-orang yang dipisahkan dari hadirat Tuhan. Mereka akan mengalami siksaan siang dan malam sesuai kebenaran Alkitab di kitab Wahyu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dunia yang kita tempati, bahwa dunia akan bertambah, tidak akan bertambah baik, bahwa dunia sudah kehilangan kasih, dunia yang kita tempati sedang menuju kehancuran, saudara, sesuai nubuatan 2 Petrus 3, 10-14. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, sesuai kebenaran Alkitab. Manusia semakin hari semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang menguduskan diri semakin menguduskan diri, yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus, sesuai tulisan dalam kitab Wahyu. Saudaraku, mari saudara diberi kesempatan hidup untuk menentukan nasib kekal saudara. Saudara dan saya diberi kesempatan hidup di bumi, kesempatan untuk memilih ikut Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Kalau kita berjuang taat melakukan kehendak Tuhan, walaupun sukar, banyak harga yang dibayar, tetapi itu yang akan membawa kehidupan. Saudara sungguh-sungguh mau hidup, tidak mau kompromi dengan dosa, tetapi mau hidup dalam kebenaran. Segala ruang gerak kehidupan saudara dan saya berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita, harus kita selalu koreksi, mawas diri, jujur terhadap diri sendiri. Apakah hidup yang saudara jalani saat ini sudah didapati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saudara mau hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mau lagi hidup sama dengan anak-anak dunia, tidak serupa dengan anak-anak dunia,
tetapi serupa dengan pribadi Kristus. Karena orang-orang kelak yang akan menerima anugerah keselamatan adalah orang-orang yang mau hidup mengikuti jejaknya Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup memperagakan kehidupan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan ada di dalam Dia, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu orang-orang yang mengejar kesempurnaan hidup, berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, berusaha hidup mencintai kesucian kesalehan hidup. Hanya orang-orang ini yang layak menyambut kedatangan Tuhan. Hanya orang-orang ini yang layak berdiri di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3:10-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup ini sebuah perjuangan untuk diselamatkan Tuhan, bukan anugerah. Anugerah hanya sebagai sarana. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus agar melalui Roh Kudus saudara bergaul dengan Tuhan setiap hari, bergaul dengan Roh Kudus agar Roh Kudus memberi kepekaan. Saudara sudah diberi Injil, Alkitab, dengan penggarapan-penggarapan kejadian-kejadian hidup yang saudara alami. Semua dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, Tuhan sering berbicara melalui kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Apakah kita mau mendengar suara Tuhan, mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, yaitu hidup membenci dosa, berusaha hidup mengikuti jejak teladannya Tuhan, berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, berusaha hidup tak bercatat, tak bercela di hadapan Tuhan, agar hidup kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, menjadi surat terbuka bagi Kristus. Hanya demikianlah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.